Yang tiga adalah luzumul jamaah, berkomitmen terhadap jamaah kaum muslimin. Nah, ini perhatikan kalimat jamaah ini. Apa artinya jamaah kaum muslimin? Ya, ini bukan jamaah sholat 5 waktu ya. Nah, sholat berjamaah itu mana secara bahasa? Secara bahasa itu berjamaah artinya bersama. Ya, sesuatu yang berpisah-pisah dikumpulkan, itu namanya berjamaah. Itu secara bahasa. Ya. Jamaah kalau ada di dalam hadis-hadis itu tidak keluar dari salah satu dari dua makna. Makna yang pertama jamaatul haq, jamaah kebenaran, dan makna yang kedua jamaah bermakna jamaatul abdan, kaum muslimin berkumpul dipimpin oleh pimpinan negara. Itu berjamaah namanya. Jadi ini dua makna jamaah, tidak ada makna yang lain. Jadi kalau jemaah bermakna jemaah kebenaran, maka kebenaran itu pimpinannya cuma siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jemaah kebenaran namanya. Ya, mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan Nabi dan para sahabat. Karena itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah adalah apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendiri. Nah, kalau jemaah yang kedua, jemaah bermakna kaum muslimin dipimpin oleh pimpinan negara. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin umat Islam dikatakan berjamaah. Para sahabat dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq dikatakan apa? Berjamaah. Ya. Demikian setiap negara. Ketika umat Islam ini sudah semakin luas wilayah mereka dan setiap sudut dan wilayah ada pimpinannya masing-masing, maka setiap kaum muslimin dipimpin oleh pimpinannya dikatakan berjamaah. Dan kita di Indonesia ini, ya, kita di Indonesia ini, umat Islam di Indonesia ini dipimpin oleh presiden kita, ya, Bapak Joko Widodo. Ini dikatakan kita berjamaah namanya. Jelas ya? Nah, itulah komitmen dengan jamaah namanya. Komitmen dengan jamaah. Jadi kalau seorang komitmen dengan jamaah, dia bersabar dalam kebersamaan. Tidak keluar darinya. Tidak keluar darinya. Iya. Karena itulah di dalam berjamaah itu ada konsekuensi-konsekuensinya. Iya. Yang hendaknya ditegakkan dan dijalankan pada saat berjamaah tersebut. Ya. Karena posisi jamaah ini diterangkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjelasan yang sangat banyak. Ya. Maka harus dipahami tentang pentingnya bersatu di bawah pimpinan kepala negara. Di bawah pimpinan kepala negara. Maka ini makna jamaah. Jadi jangan ada yang bolak-balik mana jamaah itu. Sekarang ada sebagian kelompok di Indonesia ini mengklaim dirinya dia al-jamaah. Orang yang kelompoknya, nah inilah yang masuk surga. Yang di luar kelompoknya masuk neraka. Ya. Kalau ditanya kenapa kamu berpemahaman seperti itu? Oh, saya punya dalil. Apa dalilnya? Hadits Ibnu Abbas riwayat Bukhari Muslim. Wa man faraqal jamaah qaida shibrin mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggalkan jamaah walaupun sejengkal kemudian dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Ya. Bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya mudah. Pertama, hadisnya kita tidak ragukan riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi yang menjadi masalah itu pemahaman kamu. Ya. Itu menjadi repot ya. Berdalil, dalilnya bagus, tapi yang masalah adalah apa? Pemahamannya. Wa kam min a'ibin qawlan sahihan wa afatuhu min fahmin saqim. Betapa banyak orang yang mencela ucapan yang benar, ya, kerusakan celahannya berasal dari pemahaman yang sakit, pemahaman yang keliru, pemahaman yang bengkok. Baik, nah, ini pemahaman yang keliru. Baik, sekarang kalau dia klaim dirinya jemaahnya, kelompoknya, ini yang dimaksud.
siapa yang keluar dari jemaah kita, maka kalau dia keluar berarti mati jahiliyah. Ya apa hak dia bikin jemaah seperti itu? Saya juga bisa bikin jemaah, ini juga hadirin bisa bikin jemaah. Bikin saja kelompok jemaah, saya punya pengikut, sudah saya buat hadirin. Ya, siapa yang keluar dari jemaah sejengkal berarti masuk neraka. Apa yang membedakannya? Tidak mungkin syariat itu memberikan ketentuan hal yang seperti itu longgar, nggak ada. Al-jamaah itu tidak pernah datang kecuali dengan makna yang sudah jelas. Itu dari maknanya, tidak keluar dari dua hal itu. Jelas ya? Jadi kalau dia pimpinan negara, ada umat Islam, ya. Kapan umat Islam ini dipimpin oleh pimpinan negara, dia keluar walaupun sejengkal. Kalau dia mati, matinya jahiliyah. Jadi yang bikin jemaah-jemaah di dalam negara ini, kelompok-kelompok jemaah-jemaah ini yang dikatakan kalau kalian mati dalam keadaan kalian mengatakan kami ini keluar dari ketaatan pemerintah, ini kalian ini yang seperti yang dimaksud dalam hadis, matinya mati jahiliyah. Jangan dibolak-balik. Jelas ya? Itu hakikat dari pemahaman. Ya, karena itu tidak pernah dari kalangan para sahabat yang memahami seperti itu. Ya. Ini hadis Nabi diucapkan oleh Nabi, diriwayatkan oleh para sahabat. Sahabat memahaminya. Sahabat memahaminya. Apa yang dipahami oleh para sahabat, itu pula yang dipahami oleh para tabi'in, itu yang diwarisi oleh generasi setelahnya sampai hari ini. Ya. Dari para ulama hadis sunnah memahami itu. Baik. Ini mana berkomitmen terhadap jamaah. Baik. Jadi saya tutup di pembahasan hadis